Manusia itu memiliki potensi untuk melakukan kesalahan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Namun demikian, manusia juga memiliki potensi untuk berbuat baik dan benar, berpotensi untuk berbuat sesuatu yang bisa mendapatkan ganjaran berupa pahala. Artinya, ketika kemudian seseorang terpapar virus radikalisme, kemudian bahkan melakukan aksi terorisme, bisa jadi itu dia lakukan ketika dia terpapar virus. Dia sedang mengalami lupa, dia sedang mengalami lalai, sehingga sesungguhnya bukan kewenangan kita untuk menghakiminya hingga kemudian merasa lebih baik, lebih benar, bahkan menghakimi dia masuk neraka. Belum tentu. Itu yang bisa saya ambil dari pelajaran Buya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Kita ke Gus Chandra lagi nih, seperti yang Gus Chandra tadi katakan bahwa 2 hari yang lalu Buya ini diundang dalam kegiatan Muktamar Sufi Internasional dan Gus Chandra ngobrol langsung dengan Buya. Dalam kesempatan itu Buya menjelaskan salah satu metode deradikalisasi yang efektif adalah metode tasawuf. Karena jalan kesufian mengajarkan cinta. Sebagai pengasuh Pasuluhan Tarekat, bagaimana Gus Chandra ini melihat tasawuf sebagai jalan penangkal terorisme? Dipersilakan Gus. Ya, Buya sekali lagi mengingatkan kita semua, mengingatkan kami sesungguhnya, bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa. Manusia itu memiliki potensi untuk melakukan kesalahan, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Namun demikian, manusia juga memiliki potensi untuk berbuat baik dan benar, berpotensi untuk berbuat sesuatu yang bisa mendapatkan ganjaran berupa pahala. Artinya, ketika kemudian seseorang terpapar virus radikalisme, kemudian bahkan melakukan aksi terorisme, bisa jadi itu dia lakukan ketika dia terpapar virus. Dia sedang mengalami lupa, dia sedang mengalami lalai, sehingga sesungguhnya bukan kewenangan kita untuk menghakiminya hingga kemudian merasa lebih baik, lebih benar, bahkan menghakimi dia masuk neraka. Belum tentu. Itu yang bisa saya ambil dari pelajaran Buya, bahwa mereka itu juga bagian dari korban itu sendiri yang memerlukan pendekatan-pendekatan penyembuhan, pengobatan, apa namanya? Deradikalisasi. Radikalisasi, deradikalisasi, deradikalisasi, radikalisasi. Radikalisasi, ya betul. Jadi pendekatan Buya itu sangat humanis, sangat manusiawi. Buya itu memanusiakan manusia. Dan perbuatan Buya itu sangat manusiawi ketika memahami bahwa boleh engkau membenci perbuatannya, tapi jangan pernah engkau membenci orangnya. Boleh engkau merasa bahwa perbuatannya itu merugikan orang lain, tapi sesungguhnya si pelaku juga sedang mengalami kerugian. Itulah pendekatan-pendekatan yang menarik sekali, dan saya mendapatkan hadiah dari Buya. Terima kasih Buya, yaitu buku baru beliau, Psiko Tasawuf, ya, Psikologi Tasawuf. Ini buku luar biasa yang saya pikir akan menjadi bahan ajar berikutnya, menjadi pendekatan baru dalam hal kita belajar mengenai tasawuf, menggunakan pendekatan-pendekatan mental psikologi, mental spiritual, tidak hanya berdasarkan kognisi saja. Kecerdasan-kecerdasan tidak hanya dibangun dengan kecerdasan yang bersifat personal, melainkan juga kecerdasan sosial. Keimanan tidak hanya bersifat pribadi, tapi bagaimana seseorang itu bisa melahirkan semakin banyak kemanfaatan dalam hidupnya. Saya pikir itu sesuatu yang sangat menarik, dan kami sekali lagi tidak akan pernah habis-habis berterima kasih kepada Buya, karena Buya terus melahirkan karya puisinya sedemikian bagus, bukunya sedemikian menantang, dan pendekatan psikologi tasawuf ini kami tunggu Buya. Nanti kami berencana Buya berkenan untuk membuat sebuah forum kajian Islam moderat
yang juga akan memberi ruang dan waktu kepada kita untuk belajar lebih dalam lagi tentang psikologi tasawuf, pendekatan kasih sayang, dan bukan pendekatan yang serba menyalahkan, serba menghakimi, dan merasa lebih baik dan lebih benar daripada orang lain. Demikian, Pak Ani. Mungkin Buya, bagaimana tanggapan Buya tentang uraian dari Gus Malik tadi, atau mungkin bisa diperjelas atau ditambahkan Buya? Ya begini sajalah, saya tidak menyalahkan agama, tidak menyalahkan manusia, tidak menyalahkan Tuhan. Ya, memang skenarionya mungkin seperti itu. Ya, apapun yang terjadi bagi kami atau bagi siapapun hatinya yang sudah menjadi sufi, kita siap menerima apapun yang telah menjadi ketentuan Tuhan. Ya, di dalam salat subuh itu ada kunut. Kita berikrar di hadapan Allah di pagi hari baru bangun. Walakal hamdu ala ma qadait. Kami selalu memujimu apapun keputusanmu. Astaghfiruka wa atubu ilai. Yang penting ampunilah kami. Ya, kami selalu memujimu apapun yang telah menjadi keputusanmu. Yang penting ampunilah kami. Ini menjadi satu gaya hidup seorang sufi yang selalu hidupnya bahagia. Dalam keadaan sakit ya alhamdulillah, dalam keadaan sehat ya alhamdulillah. Karena Tuhan menciptakan sakit dan menciptakan dan menciptakan sembuh, itu adalah dinamika kehidupan yang sudah menjadi kodrati bagi kita. Kenapa kita perlu sakit? Perlu. Tanpa kita sakit, kita tidak akan bisa menghargai kesehatan. Miskin perlu, tanpa miskin kita tidak bisa menikmati kekayaan. Pak Tato yang kaya karena bekerja keras akan lebih bahagia daripada kaya ujug-ujug dapat warisan. Ya, itulah. Kita selalu berbuat baik kepada seseorang, rutin bertahun-tahun, boro-boro berterima kasih. Mereka marah ketika tidak kita beri karena mereka sudah melihatnya sebagai kewajiban saya. Maka sekali-kali perlu saya putus dulu bantuan itu supaya mereka sadar. Jadi musibah-musibah adalah peringatan dari Tuhan yang harus siap kita terima dengan senang hati. Terima kasih gitu.